رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى يوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانشرهم على إقامة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal 'id yawma surur wal mashhur. Asyhadu an la ilaha illallah syakurul mashkur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal habibul maghfur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullah, 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 fa'budullaha wa aqimus salata li dzikrillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya yang kita rayakan bersama, yaitu hari raya Idul Adha. Kesempatan ini marilah kita bersama untuk muhasabah, untuk introspeksi bahwa selama ini, sepanjang usia kita ini, banyak kita lakukan untuk menjalankan perintah Allah, atau justru sebaliknya menjalankan larangan-larangan Allah. Naudzubillah. Karena itu, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah,
Mari bersama-sama berupaya berikhtiar dengan maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di satu sisi kita menjalankan perintah Allah, tapi di sisi yang lain kita juga menjalankan larangan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan begitu harapan kita mendapat predikat dari Allah al-muttaqina haqqan, yaitu orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yang tiada lain thamratut taqwa, buah dari takwa adalah as-sa'adatud darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nabi yang jelas-jelas tersebut dalam Al-Qur'an dengan kalimat uswah. Sekalipun seluruh nabi dan seluruh rasul juga menjadi uswah bagi umatnya, bagi kita semuanya. Dan dalam Al-Quran dengan sebutan uswah adalah Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita semuanya sudah tahu bagaimana sifat dan karakter Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak kita. Sampai-sampai banyak apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim menjadi syariat di masa Rasulullah Muhammad SAW sampai pada kita semuanya. Beberapa hal yang dapat kita ingat, yang dapat kita ambil pelajaran teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah berjuang menegakkan agama Allah. Tidak ada takut dan tidak ada khawatir sedikit pun. Beliau seorang pemberani. Bagaimana tidak, ketika beliau melawan Raja Namrud bin Kan'an, Raja Babilonia yang terkenal bengis, dan pada akhirnya Nabi Ibrahim, kita tahu semuanya, dimasukkan dalam api, dibakar hidup-hidup. Beliau tidak gentar sama sekali, sehingga Allah menolong. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah memberikan pertolongan, api disuruh sifatnya berubah, yang asalnya panas menjadi dingin agar Nabi Ibrahim selamat. Karena itu hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita mengambil satu teladan ini, kita berupaya bagaimana dalam perjuangan, memperjuangkan masjid, memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan jamiah, itu betul-betul harus ada rasa berani yang tinggi. Harus ada rasa berani yang tinggi, jangan sampai kita lemah karena ada hadangan-hadangan atau ancaman-ancaman di hadapan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Teladan yang kedua dari Nabi kita, Nabi Ibrahim Khalilullah, adalah tawakal sepenuhnya kepada Allah dengan tetap ikhtiar. Beliau disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Syria, yang pada akhirnya beliau menetap di tanah suci penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kesengsaraan, tapi beliau dengan rasa tawakal yang tinggi tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan sampai-sampai di saat beliau punya istri Ibu Hajar dan punya bayi namanya Nabi Ismail kecil, beliau diperintah oleh Allah untuk meninggalkan, untuk bertugas di daerah yang lain berdakwah. Tetapi hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah,
bukan tanpa memberi bekal. Beliau tetap berikhtiar bagaimana istri dan anaknya ditinggali, sekalipun sedikit kurma dan air, sekalipun pada akhirnya kurang. Ini artinya bahwa ketika kita menjalankan perintah Allah, berjuang dan berdakwah, jangan sampai lupa, membabi buta, mati-matian, tapi lupa tidak mengurusi keluarga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, teladan yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalankan perintah Allah dengan penuh kesabaran sekalipun resikonya tinggi. Kita tahu bahwa beliau diperintah oleh Allah, satu-satunya anak yang ditunggu sekian puluh tahun. Tapi ketika Allah memberikan satu anak yang kita kenal, beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam, diperintah untuk menyembelih. Cerita ini sudah lama kita dengar, sejak kita masih RA, sejak kita masih MI, sudah tahu cerita ini. Tapi yang penting adalah bagaimana cerita ini menjadi satu hikmah buat kita, bahwa ternyata apa yang kita cintai, apa yang kita harapkan dan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sejatinya bukan hak dan bukan milik kita. Maka ketika hilang, ketika harta kita kaya raya kemudian hilang, entah dirampok orang, dicuri orang, atau hilang dengan sendirinya, atau naudzubillah min dzalik kena musibah yang lain, maka kita kembali bahwa itu sebenarnya bukan hak milik kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini adalah diantaranya bagaimana seorang anak yang masih usia remaja akan disembelih, dipotong oleh ayahnya, sedikit pun tidak menolak, sedikit pun tidak membantah. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ini mengandung satu pelajaran buat kita semuanya. Sekalipun Nabi Ibrahim jelas diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, tapi beliau masih memberi kesempatan anak di usia itu untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat. Hadirin rahimakumullah, ini kalau kita ambil ke teori pendidikan, bahwa mendidik anak, mendidik murid, mendidik santri, kalau kita berkiblat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya tidak boleh otoriter. Tentunya ada kesempatan waktu untuk memberikan saran, pendapat, pikiran anak, memberikan waktu, saran, pendapat, pikiran murid, agar murid, santri, dan anak itu punya keleluasan dan punya kesempatan mengembangkan nalarnya, mengembangkan daya nalarnya. Tapi yang luar biasa, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, seorang anak yang sudah remaja itu, beliau di luar umumnya anak, beliau malah menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'malu satajiduni insyaallah minas shabirin. Mempersilahkan secara fisik, mempersilahkan ayahnya untuk menyakiti, untuk membunuh, untuk memotong. Coba anak-anak kita hari ini, murid-murid kita hari ini, jangankan disakiti yang berlebih, dijiwit saja,
dicubit saja banyak orang tua yang melaporkan gurunya kepada yang berwajib bahwa anaknya telah disakiti di sekolah. Memang ada hukum hak untuk anak-anak, perlindungan anak-anak, tetapi selama tidak berlebihan, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari kita ikhlaskan, karena kadang-kadang seorang guru, seorang ustadz memberikan satu pukulan yang kecil, ringan, itu adalah bagian dari cara untuk mendidik muridnya. Dan tidak semuanya murid atau santri diperlakukan seperti itu, saya yakin. Karena itu didikan Nabi Ibrahim kepada putranya menjadi salah satu teladan bagi kita semuanya. Dan mari kita berupaya anak-anak kita didik seperti Nabi Ismail alaihissalam yang punya sebutan dalam Al-Quran Gulamun Halim, anak yang sabar, anak yang santun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ketika mendengar jawaban itu, Nabi Ibrahim kemudian menangis terharu. Si Ismail mempersilahkan dirinya untuk disembelih. Nabi Ibrahim kemudian merangkul dengan menangis terharu, dan beliau mengatakan, ni'mal auna anta ya bunayya ala amrillah, engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Saya yakin kita semuanya ketika mempunyai anak yang soleh, yang halim, yang santun seperti itu, kita akan merasa bangga, merasa terharu, menangis. Mendapatkan prestasi ranking 1 saja di sekolah, kita juga merasa bangga. Apalagi anak-anak kita, murid-murid kita mempunyai akhlakul karimah. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang terakhir, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Nabi Ibrahim sukses mendidik keluarganya. Selain putranya yang demikian, istrinya Ibu Hajar ditinggal berdakwah, ditinggal pergi. Ibu Hajar bersama Ismail kecil tidak menolak, tidak menghalangi. Bahkan ketika Nabi Ismail mau disembelih, Ibu Hajar juga tidak menghalangi, tahu itu perintah Allah. Maka sebagai istri yang sholihah, kita contoh Ibu Hajar, jangan sampai suami-suami yang ahli berjuang, suami-suami yang ahli ngurusi masjid, suami-suami yang ahli ngurusi masyarakat, suami-suami yang ahli ngurusi organisasi-organisasi keagamaan, suami yang ahli berjuang dalam jam'iyah, jangan sampai seorang istri menghalangi dengan alasan apapun, selama itu betul-betul dilaksanakan oleh seorang suami. Berkhidmatlah kepada Ibu Hajar, totalitas dalam mendukung suaminya berjuang biillah kalimatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesabaran yang dilakukan Nabi Ibrahim, Ibu Hajar dan Ismail menjadi satu teladan buat kita semua. Baik yang termasuk sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, asrabru ala awjuh. Sabar itu ada 3. Sabru ala ta'atillah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang telah dilakukan oleh Ibu Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Wa sabru ala maharibihi, sabar menjauhi larangan Allah. Dan wa sabru ala musibah, sabar menghadapi musibah apapun yang kita alami. Hadirin rahimakumullah, bersabar karena semua itu adalah akan menjadi indah. As-sabru jamilun wal istiqomatu karomatun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa tahirin. Amma ba'd, fa usiku nafsi bi taqwallah al-qa'il fi kitabihil karim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ij'alna idana hada sa'adah wa talahuma wa masaratan darahuma wa zidna bihi tamanina wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa idna alaina bil khair wal rahmah wal yumni wal barakah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa awladana wa talabidana wa azwajina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-jannah wa ahli al-taqwa wa ahli al-ibadah wa ahli al-istiqamah wa ahli al-akhlaq al-karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.